Oke, selamat datang Sobat Informasi. Kembali lagi bersama saya Adijan, bersama tim yang ada di belakang layar. Kita akan membicarakan tentang analisis sistem informasi pelayanan customer di PT M. Sejarah PT M adalah perusahaan nasional yang didirikan pada tahun 1994 berkantor pusat di Yogyakarta. Perusahaan ini bergerak di bidang penyediaan, perlengkapan, dan peralatan bisnis, dengan fokus utama pada penjualan, penyewaan, dan layanan purnajual mesin fotokopi. Selain itu, PT M juga mengembangkan bisnis di sektor perhotelan, restoran, dan logistik. PT M pada awal mulanya adalah perusahaan usaha dikdaya atau unit dagang yang menjual ATK, peralatan kantor, sampai pada akhirnya memiliki beberapa unit bisnis lain, yaitu adalah PT MSA, PT BCA, PT UDM, CVB, PTD, dan PT KIP. Kita mulai akan membicarakan tentang struktur teknologi informasi. Yang mana PT M pada awal mulanya adalah menggunakan sistem HRIS yang lalu dikembangkan untuk menjadikan pelayanan customer hingga kepuasan pelanggan. Pada awal mulanya berfokus kepada absensi yang mana digunakan untuk tim pekerja lapangan untuk melakukan absen langsung menggunakan aplikasi. Namun, aplikasi tersebut dikembangkan menggunakan HR internal yang mana dapat diakses terhadap general affair, tim driver, security, hingga seluruh stakeholder, yang mana dikembangkan kembali menjadi aplikasi kunjungan teknisi terkhusus untuk teknisi dan aplikasi klien, yaitu aplikasi pencatatan konter. Aplikasi tersebut dikembangkan untuk memudahkan dan mempercepat birokrasi terhadap seluruh stakeholder. Pada awal mulanya adalah absensi, lalu dikembangkan menjadi pengajuan cuti, menjadi kita dapat melihat secara real time berapa jumlah cuti kita, berapa sisa cuti kita, yang mana aplikasi tersebut dikembangkan menjadi aplikasi teknisi, kunjungan teknisi, yang mana teknisi dapat melakukan pelaporan foto GPS jika dia datang ke setiap klien dengan foto selfie yang ada data lokasi hingga alamat. Nah, jika selesai melakukan kunjungan, maka report laporan akan dikirim ke aplikasi pencatatan konter yang mana diterima langsung oleh klien dan beberapa tim terkait stakeholder untuk pemantauan kinerja teknisi. Penanganan komplain pelanggan, yaitu jika klien melakukan komplain langsung menggunakan aplikasi catat konter, maka pelaporannya langsung masuk ke aplikasi kunjungan teknisi di teknisi terkait. Baik, kita lanjut dari alur sistem informasi yang itu bisa kita lihat di diagram. Yang pertama adalah customer melakukan komplain, lalu sistem menerima data dan menyimpan data, lalu notifikasi dimasukkan dan penjadwalan kepada aplikasi teknisi, lalu teknisi melakukan pengunjungan ke lokasi, teknisi melakukan menyelesaikan permasalahan, laporan disubmit, maka laporan masuk ke aplikasi customer. Seperti kita lihat, customer melakukan komplain by aplikasi. Komplain yang masuk by aplikasi itu langsung masuk ke aplikasi teknisi, yang mana teknisi tidak dapat menolak, namun hanya bisa menunda. Jika menunda pekerjaan, maka otomatis pekerjaan tersebut langsung masuk ke aplikasi yang ada di aplikasi tim yang lain atau supervisor, bahkan hingga manajer, agar dapat melakukan kunjungan secara langsung. Maka dari alur ini kita bisa lihat bahwa efisiennya pelaporan hingga pekerjaan dapat mempersingkat pekerjaan yang ada di lapangan. Baik, untuk kelebihan dari sistem yang PT M gunakan adalah fleksibilitas untuk pelanggan.
Mengapa dikatakan fleksibilitas? Karena aplikasi tersebut menggunakan aplikasi yang ada di handphone, maka setiap klien dapat melakukan pelaporan di mana saja dan kapan saja. Maka pelaporan tersebut langsung masuk ke teknisi yang bersangkutan. Maka proses ini menjadi cepat dan efisien. Mengapa efisien? Karena pemantauan dan transparansi pekerjaan dapat dilihat oleh seluruh stakeholder yang bersangkutan, mulai dari supervisor, manager, hingga manajemen. Maka ini bisa dikatakan efisiensinya biaya operasional. Mengapa? Karena semua aplikasi, semua sistem informasi yang digunakan adalah hasil pengembangan oleh tim IT dan tim R&D, yang mana semua data, semua server adalah milik perusahaan. Maka dari keefisienan seluruhnya, ada kekurangan yang kita bisa lihat adalah potensinya manipulasi data. Mengapa? Jika teknisi itu adalah teknisi yang pintar dan licik, bisa kita lihat bahwa data bisa dimanipulasi dengan foto yang lama menggunakan fake GPS untuk memanipulasi data lokasi. Lalu, ketergantungannya pada server lokal. Mengapa? Jika di server lokal sedang ada pemadaman lampu, maka otomatis aplikasi dan server tidak dapat dibuka. Keterbatasan platform. Untuk saat ini, hingga video ini dibuat, aplikasi hanya tersedia untuk platform Android. Namun untuk tim internal bisa mengakses di web. Lantas, karena servernya lokal, maka keamanan data yang terbatas. Bahkan bisa dihack oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Untuk perbandingan PTM dengan PTK. Untuk dari segi aspek laporan, dari PTM menggunakan aplikasi yang dapat dimanipulasi. Untuk PTK sendiri langsung terkirim ke email, aman dan valid. Namun tidak semua dapat bisa menerima email secara real time, tergantung platform yang digunakan, platform perusahaan dan enkripsi masing-masing. Untuk amanah data tergantung pada cloud internal untuk PTM. Ketika server down, ketika perusahaan mengalami pemadaman lampu, maka aplikasi tidak dapat digunakan. Untuk PTK sendiri menggunakan cloud berbayar, yang mana penyimpanan awan ini terenskripsi secara digital. Untuk platform, untuk di PTM hanya di aplikasi Android. Untuk PTK, multi-platform, sudah jelas dapat di Android, iOS, dan web. Untuk biaya, PTM lebih terjangkau karena pengembangannya secara internal. Untuk PTK lebih mahal karena ada langganan cloud berbulan, biaya bulanan, hingga biaya tahunan. Baik, bisa kita simpulkan bahwa seluruh sistem informasi yang ada memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Namun, keefisienan dan kecepatan untuk pelayanan menggunakan aplikasi yang PTM gunakan itu sudah cukup efisien, yang mana jika integritas, pelayanan, dedikasi kerja, dan loyalitas setiap stakeholder dapat bekerja secara baik, maka akan terciptanya pelayanan yang unggul. Baik, itu saja yang bisa saya simpulkan. Terima kasih setelah menonton. Jangan lupa untuk subscribe. Jika ada pertanyaan bisa langsung tanya di kolom komentar. Jika suka videonya like saja. Jika tidak ada, terima kasih.